Baik, selamat pagi, shalom semuanya. Kembali kita bertemu untuk pelajaran kita walaupun pertemuan jarak jauh. Minggu lalu Bapak sudah sampaikan materinya tentang pusat pendidikan. Masih ingat? 3 pusat pendidikan. Yang pertama apa? Ya, pendidikan dalam konteks keluarga. Yang kedua, pendidikan dalam konteks gereja. Yang ketiga, pendidikan dalam konteks sekolah. Ya, kita lanjut. Hari ini relasi antara sekolah dan keluarga. Sekolah merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak dan remaja. Sebab pihak primer tetap berada di tangan orang tua, terutama ayah dan ibu yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Dan pendidikan anak merupakan tantangan yang berat bagi orang tua. Namun, hal tersebut merupakan tugas yang mulia karena orang tua adalah pendidik utama dan pertama. Kehadiran sekolah hanya membantu meringankan tantangan tersebut. Sekolah hadir sebagai mitra yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi berikutnya sebagai penerus pelaksana misi Tuhan secara terus-menerus. Sebagai pihak penopang, sekolah perlu menjalin komunikasi dengan keluarga. Sebaliknya, keluarga dituntut untuk bersedia memberikan dukungan bagi kelangsungan dan pekerjaan Tuhan melalui sekolah. Keluarga dipanggil untuk memberi waktu lebih banyak berdiskusi baik dengan guru di sekolah maupun dengan anak mereka yang mengikuti pendidikan. Sekolah dan orang tua juga perlu terbuka dan mengusahakan agar lebih mengenal satu sama lain sehingga dapat memahami dalam segi apa dorongan atau motivasi dapat diberikan dalam perkembangan anak secara utuh. Pendidikan di sekolah akan optimal jika tidak ada dukungan dari orang tua secara holistik dalam pertumbuhan anak-anak. Surat Paulus dalam Efesus 4 ayat 11-15 memberikan kesaksian tentang karunia yang diberikan Tuhan berbeda satu sama lain. Meskipun demikian, perbedaan karunia dalam jabatan ini memiliki tujuan mulia, yaitu untuk melengkapi umat Allah dalam pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus atau gereja, sampai semua umat Allah mencapai kedewasaan yang penuh dalam iman dan takut akan Allah. Kamu adalah umat Allah yang diperlengkapi oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah, agar kamu bertumbuh secara utuh dalam segala aspek kehidupan. Gereja sebagai persekutuan orang percaya mendukung kamu dalam aspek spiritual. Nah, jadi untuk mendidik kamu menjadi dewasa penuh memang banyak hal, banyak pribadi dan itu Tuhan tentukan sampai kita semua mencapai kedewasaan penuh, dan semua itu yang dikatakan tadi bekerja sama baik dari sekolah, gereja dan keluarga. Itu yang Tuhan inginkan, kita semua mencapai kedewasaan penuh sebagai tubuh Kristus. Nah, selanjutnya ada hal masalah sosial dalam kehidupan remaja. Pernahkah kamu bersyukur kepada Tuhan karena kamu dapat bersekolah? Pernahkah kamu bersyukur karena kamu tidak terjerumus dalam dunia narkoba, seks bebas, maupun tindakan kriminal remaja? Coba perhatikan sekelilingmu. Banyak masalah remaja yang terjadi.
Misalnya, meningkatnya tawuran antar sekolah, kenakalan remaja, kriminalitas remaja, hamil di luar nikah, dan pernikahan dini, pemakaian obat terlarang, serta banyak lagi. Meskipun demikian, sesungguhnya banyak kesempatan yang dapat dilakukan oleh remaja untuk mengembangkan nilai-nilai Kristiani yang bertujuan untuk pengembangan diri, untuk sekolah, dan untuk gerejanya. Berkaitan dengan masalah tersebut, rupanya perlu ada kerjasama untuk mencapai tujuan bersama antara keluarga, sekolah, dan gereja untuk mengembangkan nilai-nilai Kristiani yang dampaknya dapat secara langsung dirasakan oleh lingkungan. Misalnya, menciptakan lingkungan yang lebih adil, lebih manusiawi, dan mengembangkan kesetaraan dalam perspektif Kristen. Ya, itu saja dulu materi pelajaran kita pagi hari ini. Namun ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti akan Bapak kirimkan kembali tugasnya. Ini tentang hal apa yang perlu kalian kembangkan dan apa yang perlu dihindari. Ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, refleksi diri tentang disiplin dan tanggung jawab. Nanti akan Bapak kirimkan yang lebih jelasnya. Ya, demikian pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, tetap semangat, dan kita ikuti anjuran atau instruksi pemerintah supaya kita tetap di rumah. Itu merupakan salah satu cara mencegah atau memutus rantai penyebaran virus corona. Jadi jangan merasa susah kalau kita disuruh di rumah. Itu demi keselamatan kita bersama, keluarga, dan lingkungan kita. Demikian, selamat pagi, shalom.